Bayangkan kita sedang berjalan-jalan di jalanan berbatu yang sempit di kota Athena, tempat di mana cahaya matahari memantul di antara pilar-pilar marmer yang menjulang tinggi, dan suara langkah-langkah orang-orang berbaur dengan gemuruh pasar yang hidup. Udara terasa hangat, membawa aroma rempah dan buah-buahan yang segar, serta suara tawa dan percakapan yang tiada henti. Ini adalah pusat dunia kuno, tempat di mana pemikiran besar dan ide-ide revolusioner lahir, tumbuh, dan berkembang menjadi fondasi peradaban kita saat ini. Di tengah keramaian ini ada seorang pria yang tampaknya tidak menonjol, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya mengguncang kesadaran orang-orang di sekitarnya. Pria ini, yang tampak sederhana dalam pakaian dan penampilannya, tidak memiliki tanda-tanda kekayaan atau kekuasaan, tetapi dia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kemampuan untuk mempertanyakan segala sesuatu dan memaksa orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dialah Sokrates, seorang filsuf yang ajarannya tidak hanya mempengaruhi para pengikutnya, tetapi juga membentuk cara berpikir kita tentang hidup, kebenaran, dan kebijaksanaan. Sokrates bukanlah seorang raja, bukan pula seorang jenderal atau negarawan terkenal. Dia tidak menulis buku-buku tebal atau meninggalkan karya seni yang megah. Bahkan, dia tidak meninggalkan satu pun tulisan yang dikenal atas namanya. Namun, warisannya begitu kuat sehingga namanya terus dikenang dan dipelajari hingga hari ini, lebih dari 2 milenium setelah kematiannya. Tapi, apa yang membuat Sokrates begitu istimewa? Apa yang membuat seorang pria sederhana dari Athena menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah filsafat? Untuk memahami Sokrates, kita harus mulai dengan memahami konteks di mana dia hidup. Athena pada abad ke-5 SM adalah pusat intelektual dunia Yunani. Kota ini penuh dengan kehidupan budaya, artistik, dan filosofis. Diskusi-diskusi tentang politik, etika, dan alam semesta adalah bagian dari kehidupan sehari-hari, dan banyak orang Athena terlibat dalam mencari pengetahuan dan kebijaksanaan. Di tengah-tengah kehidupan intelektual yang dinamis inilah Sokrates muncul, bukan sebagai seorang guru yang mengajarkan dogma, tetapi sebagai seorang pengganggu yang mempertanyakan semua asumsi yang ada. Metode Sokrates, yang kemudian dikenal sebagai metode dialektik atau metode Sokratis, sangat sederhana namun sangat mendalam. Dia akan mendekati seseorang di pasar atau di tempat umum lainnya dan mulai bertanya tentang suatu topik tertentu, mungkin tentang keadilan, kebajikan, atau kebenaran. Namun, pertanyaan-pertanyaannya tidak dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban sederhana. Sebaliknya, dia menggunakan pertanyaan-pertanyaannya untuk memimpin orang yang dia ajak bicara ke dalam perjalanan intelektual yang penuh dengan keraguan dan ketidakpastian. Dengan cara ini, Sokrates menantang orang-orang untuk mempertimbangkan kembali asumsi mereka, untuk mengakui ketidaktahuan mereka, dan untuk mencari kebijaksanaan yang lebih dalam. Bagi Sokrates, kebijaksanaan sejati bukanlah memiliki semua jawaban, tetapi menyadari betapa sedikitnya yang kita ketahui. Ungkapannya yang terkenal, "Yang saya tahu adalah bahwa saya tidak tahu apa-apa," adalah cerminan dari sikap ini. Ini bukanlah ungkapan kerendahan hati yang palsu, tetapi pengakuan tulus bahwa kebijaksanaan dimulai dengan kesadaran akan ketidaktahuan kita. Dalam dunia di mana banyak orang mengklaim memiliki semua jawaban, pendekatan Sokrates yang jujur dan terbuka terhadap ketidaktahuan adalah angin segar yang menantang status quo. Sokrates adalah seorang filsuf Yunani klasik yang sering dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah filsafat Barat. Meskipun ia tidak meninggalkan tulisan apapun, pemikirannya sangat memengaruhi generasi filsuf setelahnya, termasuk murid-muridnya seperti Plato dan, melalui Plato, Aristoteles. Pengaruhnya terus bertahan hingga saat ini, membentuk dasar dari berbagai cabang filsafat, termasuk etika, epistemologi, dan logika. Sokrates lahir di Athena, Yunani, pada sekitar tahun 470–469 SM. Ayahnya, Sophroniscus, adalah seorang pematung, sementara ibunya, Phaenarete, adalah seorang bidan. Informasi tentang kehidupannya sebagian besar datang dari tulisan-tulisan muridnya, Plato, serta sejarawan Yunani seperti Xenophon. Selain itu, penulis komedi Aristophanes juga menampilkan Sokrates sebagai tokoh dalam beberapa dramanya, meskipun penggambarannya seringkali karikatural.
Sebagai seorang warga Athena, Sokrates menjalani kehidupan yang sederhana dan tidak tertarik pada kemewahan. Ia menikah dengan Xanthippe, yang terkenal karena sifatnya yang keras dan temperamental, dan mereka memiliki beberapa anak. Meskipun kehidupan pribadinya tidak banyak diketahui, yang jelas adalah bahwa Sokrates mengabdikan sebagian besar waktunya untuk berdialog dengan orang-orang di jalan-jalan dan tempat umum di Athena, bertukar pikiran tentang berbagai masalah filosofis. Salah satu kontribusi terbesar Sokrates terhadap filsafat adalah metode dialektisnya, yang kemudian dikenal sebagai metode Sokrates, Socratic Method. Metode ini melibatkan serangkaian pertanyaan yang ditujukan untuk menggali asumsi, mengeksplorasi konsep-konsep dasar, dan menyingkapkan ketidakkonsistenan dalam pemikiran seseorang. Alih-alih memberikan jawaban, Sokrates lebih suka bertanya dan menantang orang lain untuk memikirkan jawaban mereka sendiri. Dengan demikian, tujuan utamanya bukan untuk mengajarkan kebenaran tertentu, tetapi untuk membantu orang lain mencapai kesadaran diri dan pemahaman yang lebih dalam tentang masalah-masalah yang mereka hadapi. Metode Sokrates ini dapat dianggap sebagai bentuk awal dari dialektika, yang kemudian menjadi alat penting dalam filsafat Hegelian dan Marxian. Misalnya, dalam dialog Plato berjudul Euthyphro, Sokrates menggunakan metode ini untuk menyelidiki definisi kesalehan. Dengan menanyakan serangkaian pertanyaan kritis, ia mengungkapkan bahwa definisi yang diberikan oleh Euthyphro tidak koheren dan membutuhkan pemikiran lebih lanjut. Sokrates sangat tertarik pada etika, terutama konsep keutamaan atau arete dalam bahasa Yunani. Baginya, keutamaan adalah hal terpenting dalam kehidupan manusia, dan ia sering menghubungkannya dengan pengetahuan. Ia terkenal dengan pepatah, "Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa, I know that I know nothing," yang mencerminkan keyakinannya bahwa pengakuan akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Menurut Sokrates, keutamaan dan pengetahuan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan. Ia berpendapat bahwa orang yang mengetahui apa yang baik akan melakukan yang baik, dan bahwa keburukan berasal dari ketidaktahuan. Ini merupakan bentuk intelektualisme moral, yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang kebaikan secara otomatis akan membawa seseorang untuk berbuat baik. Dengan kata lain, jika seseorang melakukan sesuatu yang salah, itu berarti mereka tidak benar-benar memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Sokrates juga menolak relativisme moral, yaitu pandangan bahwa kebenaran moral bersifat subjektif dan bergantung pada pandangan individu atau budaya. Sebaliknya, ia percaya bahwa ada kebenaran moral yang objektif dan universal, yang dapat ditemukan melalui refleksi rasional dan dialog. Sokrates hidup pada saat para sofis, sekelompok guru yang mengajar retorika dan filsafat dengan bayaran, berkembang di Athena. Para sofis ini seringkali dianggap skeptis dan relativis, dan mereka mengajarkan bahwa kebenaran bersifat subjektif dan dapat dimanipulasi melalui argumen yang cerdik. Sokrates yang menentang pandangan ini percaya bahwa kebenaran tidak bisa diperdagangkan atau dimanipulasi, dan bahwa tujuan filsafat adalah untuk menemukan kebenaran, bukan untuk memenangkan perdebatan. Sikap kritis Sokrates terhadap para sofis juga tercermin dalam pandangannya tentang demokrasi Athena. Meskipun ia adalah warga negara Athena, ia skeptis terhadap cara demokrasi berfungsi, terutama karena dalam demokrasi, keputusan seringkali dibuat oleh mayoritas yang tidak terinformasi atau dipengaruhi oleh retorika yang memikat. Dalam dialog Plato berjudul Republik, misalnya, Sokrates mengajukan pandangan bahwa pemerintahan yang ideal harus dipimpin oleh para filsuf, yaitu mereka yang memiliki pengetahuan tentang kebaikan dan kebenaran. Sokrates diadili di Athena atas tuduhan merusak moral pemuda dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Tuduhan ini sebagian besar dipicu oleh pandangannya yang tidak ortodoks dan oleh pengaruhnya terhadap para pemuda, termasuk Alcibiades dan Critias, yang keduanya terlibat dalam tindakan yang merugikan negara. Dalam dialog Plato berjudul Apologi, yang menggambarkan pembelaan Sokrates di pengadilan, Sokrates tidak meminta maaf atau menyesali tindakannya. Sebaliknya, ia membela perannya sebagai lalat penggigit, gadfly, yang terus-menerus menantang status quo dan mendorong masyarakat Athena untuk merenungkan kehidupan mereka.
Meskipun Sokrates diberi kesempatan untuk mengusulkan hukuman alternatif atau melarikan diri, ia menolak, memilih untuk mempertahankan prinsip-prinsipnya. Akhirnya ia dijatuhi hukuman mati dan dipaksa untuk minum racun hemlock. Sikapnya yang tenang dan berani dalam menghadapi kematian telah menjadi teladan keberanian moral dan integritas filosofis. Setelah kematiannya, pengaruh Sokrates terus berkembang melalui tulisan-tulisan murid-muridnya, terutama Plato. Dialog-dialog Plato seringkali menampilkan Sokrates sebagai tokoh utama yang terlibat dalam diskusi filosofis, dan banyak dari ide-ide yang kemudian dikenal sebagai filsafat Plato sebenarnya berasal dari Sokrates. Di luar Plato, Xenophon juga menulis tentang Sokrates dalam karya seperti Memorabilia. Meskipun gambaran Xenophon tentang Sokrates cenderung lebih sederhana dan praktis dibandingkan dengan yang digambarkan oleh Plato. Pengaruh Sokrates juga terlihat dalam berbagai aliran filsafat yang berkembang kemudian, seperti Stoicisme dan Skeptisisme. Misalnya, Stoicisme mengambil banyak dari etika Sokratik, terutama gagasan bahwa kebajikan adalah satu-satunya kebaikan sejati dan bahwa kita harus hidup selaras dengan akal budi. Di luar dunia filsafat, Sokrates juga menjadi simbol integritas intelektual dan keberanian moral. Tokoh-tokoh sejarah seperti Mahatma Gandhi dan Martin Luther King Jr. menganggap Sokrates sebagai sumber inspirasi dalam perjuangan mereka untuk keadilan sosial, melihatnya sebagai contoh individu yang berani menantang ketidakadilan meskipun menghadapi ancaman dari penguasa. Metode Sokratik merupakan pendekatan yang digunakan oleh Sokrates melalui dialog dan pertanyaan. Sokrates percaya bahwa melalui pertanyaan yang mendalam dan terus-menerus, seseorang dapat mencapai pemahaman yang lebih baik tentang kebenaran. Ia sering menggunakan ironi Sokratik, yaitu berpura-pura tidak tahu apa-apa, untuk mendorong lawan bicaranya mengeksplorasi keyakinan mereka sendiri. Metode Sokratik adalah teknik pengajaran yang melibatkan dialog antara guru dan murid, di mana guru mengajukan serangkaian pertanyaan yang dirancang untuk menuntun murid menuju penemuan sendiri. Sokrates menggunakan metode ini untuk membantu orang lain menemukan kebenaran dan memahami konsep-konsep kompleks. Melalui pertanyaan yang mendalam, Sokrates mendorong orang untuk berpikir kritis dan mengevaluasi keyakinan mereka sendiri. Ironi Sokratik adalah salah satu alat utama dalam metode ini. Sokrates sering berpura-pura tidak tahu apa-apa, yang memaksa lawan bicaranya untuk menjelaskan dan mempertahankan pandangan mereka. Dengan cara ini, Sokrates dapat mengungkap inkonsistensi dan kelemahan dalam argumen mereka, yang pada akhirnya membantu mereka mencapai pemahaman yang lebih baik. Bagi Sokrates, pengetahuan adalah kebajikan tertinggi. Ia meyakini bahwa seseorang yang tahu apa yang benar akan melakukan hal yang benar. Oleh karena itu, kebodohan dianggap sebagai akar dari semua kejahatan. Ungkapan terkenalnya, "Aku hanya tahu bahwa aku tidak tahu," menekankan pentingnya kerendahan hati dalam mengejar pengetahuan. Kesadaran akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju kebijaksanaan. Sokrates percaya bahwa pengetahuan sejati tidak hanya tentang fakta-fakta atau informasi, tetapi juga tentang pemahaman mendalam tentang konsep-konsep moral dan etika. Ia berpendapat bahwa hanya dengan memahami apa yang benar dan baik, seseorang dapat menjalani kehidupan yang bermoral dan bahagia. Sokrates sangat mementingkan pencarian kebenaran. Baginya, kebenaran adalah sesuatu yang harus dicari dan diperiksa secara kritis. Dia menolak dogma dan kepercayaan yang diterima begitu saja tanpa pemeriksaan kritis. Etos moralnya mendorong individu untuk menjalani kehidupan yang diperiksa dan menekankan pentingnya moralitas dan etika pribadi. Dalam dialog-dialognya, Sokrates sering menantang pandangan umum dan mendorong orang untuk mempertanyakan asumsi mereka. Ia percaya bahwa hanya dengan mempertanyakan dan menguji keyakinan kita dapat mendekati kebenaran. Proses ini tidak selalu mudah atau nyaman, tetapi Sokrates yakin bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk mencapai pemahaman yang sejati. Dalam pandangannya tentang jiwa, Sokrates percaya bahwa jiwa manusia lebih penting daripada tubuh, dan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui perawatan jiwa. Kebahagiaan sejati menurutnya adalah hasil dari kehidupan yang baik dan bermoral. Ia berpendapat bahwa jiwa adalah sumber kebajikan dan kebijaksanaan, dan bahwa merawat jiwa adalah tugas utama setiap individu. Sokrates juga menekankan pentingnya introspeksi dan refleksi diri.
Ia percaya bahwa dengan memahami diri kita sendiri dan memperbaiki jiwa kita, kita dapat mencapai kebahagiaan dan kebijaksanaan. Ini adalah salah satu alasan mengapa ia sering mengajukan pertanyaan yang menantang dan memaksa orang untuk berpikir lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan tindakan mereka. Sokrates menolak pandangan materialistik tentang kebahagiaan dan menekankan bahwa kebajikan lebih penting daripada kekayaan atau kekuasaan. Baginya, kebajikan adalah satu-satunya hal yang benar-benar berharga dalam kehidupan. Ia percaya bahwa mengejar kekayaan atau kekuasaan tanpa kebajikan hanya akan membawa pada ketidakbahagiaan dan ketidakpuasan. Dalam dialog-dialognya, Sokrates sering mengkritik orang-orang yang terlalu fokus pada hal-hal material dan mengabaikan kebajikan. Ia berpendapat bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui kehidupan yang bermoral dan berfokus pada kebajikan. Ini adalah salah satu alasan mengapa ia sering dianggap sebagai salah satu filsuf paling etis dalam sejarah. Filosofi dan cara berpikir Sokrates sangat berpengaruh dan menjadi dasar bagi banyak tradisi filsafat Barat. Melalui metode dialogisnya, ia membuka jalan bagi pemikiran kritis dan refleksi etis yang terus relevan hingga hari ini. Banyak filsuf setelahnya, termasuk Plato dan Aristoteles, terinspirasi oleh ajaran dan metode Sokrates. Sokrates juga dianggap sebagai salah satu pendiri etika Barat. Pandangannya tentang kebajikan, pengetahuan, dan kebenaran telah membentuk banyak pemikiran etis dan filosofis selama berabad-abad. Meskipun ia tidak meninggalkan tulisan sendiri, ajarannya telah diteruskan melalui karya-karya muridnya, terutama Plato. Metode Sokritik masih sangat relevan dalam pendidikan dan pembelajaran modern. Banyak guru dan pendidik menggunakan teknik ini untuk mendorong siswa berpikir kritis dan mengevaluasi keyakinan mereka sendiri. Dengan mengajukan pertanyaan yang menantang, guru dapat membantu siswa mencapai pemahaman yang lebih dalam dan mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Selain itu, metode Sokratik juga digunakan dalam berbagai bidang lain, termasuk hukum, psikologi, dan bisnis. Dalam hukum misalnya, pengacara sering menggunakan teknik ini untuk menguji saksi dan mengungkap kebenaran. Dalam psikologi, terapis dapat menggunakan pertanyaan Sokratik untuk membantu klien mengeksplorasi pikiran dan perasaan mereka. Metode Sokratik dan filosofi Sokrates menawarkan banyak wawasan berharga tentang pengetahuan, kebenaran, dan kebajikan. Melalui dialog dan pertanyaan, Sokrates mendorong kita untuk berpikir lebih dalam dan mengevaluasi keyakinan kita sendiri. Ia mengajarkan bahwa pengetahuan adalah kebajikan tertinggi dan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa dicapai melalui kehidupan yang bermoral dan berfokus pada kebajikan. Warisan Sokrates terus hidup dalam pemikiran dan praktik filosofis modern. Metode dan ajarannya tetap relevan dan berharga, membantu kita mengejar pengetahuan dan kebenaran dalam dunia yang terus berubah. Dengan mengikuti jejak Sokrates, kita dapat menjadi individu yang lebih bijaksana, bermoral, dan bahagia.